Guys, jadi kelihatan di sini itu ada sebuah foto ya. Ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu mudanya sedang menggendong anak ya, yang memakai baju polisi dengan nemtek Rudiana Polri. Terus diduga ini adalah Eki alias Bambang, guys. Apakah benar Eki yang dulu namanya dikasih nama Eki sekarang masih hidup terus namanya Bambang? Itulah yang beredar di VT dan caption dalam TikTok ini. Dan berikut beberapa komentar netizen melihat hal tersebut. Hanya diganti nama depannya doang, Eki Irawan dan Bambang Irawan. Benarkah guys? Terus kok istrinya kayak mirip kakaknya Vina sih? Jadi bingung sumpah. Jadi siapa korban yang meninggal pengganti Eki itu katanya? Semua yang di DPO live terus bang. Beda Eki sama Bambang alias sama tulang pipi. Si Eki mirip Rudiana, Bambang juga mirip Rudiana waktu muda katanya. Hanya depan yang dirubah Eki Irawan jadi Bambang Irawan. Puyeng gua mana sih sebenarnya? Satu orang deh kata netizen. Semoga kebenaran akan menemukan jalan. Mirip banget sama bapaknya. Ya guys, jadi inilah beredar sebuah foto yang namanya Bambang. Digadang-gadang itu adalah Eki yang masih hidup. Dan melihat berita tersebut, Bambang Irawan ini langsung memberikan klarifikasinya dalam sebuah VT TikTok guys. Berikut klarifikasi dari Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi tentang tuduhan yang baru-baru ini viral tentang saya dimirip-miripin sama Eki. Padahal saya sendiri tidak kenal sama sekali sama Eki. Nama asli saya Bambang Irawan. Semua berita tentang Bambang Ramones atau Irwan Ramones itu hoax. Saya tegaskan lagi, saya tidak kenal sama sekali dengan Eki. Dan akun yang di Facebook itu tidak saya gunakan lagi karena lupa email atau buat login. Sekali lagi kalau ada yang menyebarin foto tentang saya di FB atau maupun di TikTok, saya akan usut kepada pihak yang berwajib. Dan itu akun hoax pembuat onar atau perusak bangsa, dan dia hanya mencari follower dengan berita hoaxnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi itulah klarifikasi langsung dari Bambang Irawan yang banyak netizen menduga dia adalah Eki yang masih hidup. Langsung dia memberikan klarifikasi bahwasanya dia adalah Bambang Irawan dan bukan Eki, anaknya Ibtu Rudiana yang terlibat kasus bersama Vina Cirebon. Dia juga tidak mengenal langsung Vina Cirebon dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kalau gue cuma pura-pura acting, untungnya buat gue apa? Pertama. Wow, kamu nanya, kamu masih bertanya-tanya. Udahlah, gak usah banyak cowok-cowok. Kamu tinggal bilang bahwa siapa yang menyuruh kamu acting kesurupan itu, dan pastinya kamu sudah menerima sesuatu darinya. Oke? Ya guys, dari klarifikasi Linda sahabat Vina yang waktu kesurupan, di sini warga ini mengatakan bahwasanya si Vina ini tuh pintar banget ngarang cerita dan masih mau ngelak. Pintar sekali ngarang cerita, pura-pura kesurupan. Padahal sebenarnya dia juga orang yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Seperti itu. Liga Akbar, teman dekatnya almarhum Eki, telah memberikan kesaksian bahwa dia tidak mengenal Peggy Setiawan dan mengaku bahwa dipaksa menandatangani BAP yang telah direncanakan. Apu RP telah memberi kesaksian bahwa dia tidak mengenal Peggy Setiawan. Linda memberi kesaksian bahwa dia juga tidak mengenal Peggy Setiawan. Saka Tatal memberi kesaksian bahwa dia juga tidak mengenal Peggy Setiawan. Lalu, atas dasar apa Polda Jabar masih menahan Peggy Setiawan sampai saat ini? Kan atas dasar firasat dari seorang master bang. Firasat, makan tuh firasat. Kan kesaksian dari Mel dan juga Aeb bang. Oh Mel, si mata elang itu. Kan juga di KTP ijazah kakaknya kan sama bang, namanya Peggy Setiawan. Benar kan? Bodoh tuing, bodoh.
Pada akhirnya saya yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Catat. Soal kasus Vina Cirebon, di mana warga ini melihat adanya kejanggalan dan keanehan Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan Kulibangunan sebagai tersangka, karena banyak di antara orang-orang yang kenal dengan Vina secara langsung seperti kesaksian Linda, Saka Tatal, Liga Akbar dan lain-lainnya itu tidak mengenal yang namanya Peggy Setiawan. Dia tidak kenal dengan wajahnya, dengan orangnya, padahal dia itu merupakan saksi dari kasus ini. Namun kenapa Polda Jabar tetap ingin menetapkan Peggy Setiawan Kulibangunan itu sebagai tersangka, padahal dari kesaksian pun banyak yang tidak mengenal Peggy Setiawan, hanya dari kesaksian Aep dan Mel-Mel. Dan untuk itu keterangan dari Aep dan Mel-Mel ini harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ditelaah lebih lanjut lagi dan diusut tuntas, benarkah yang disampaikan itu tuh real, jujur, atau hanya rekayasa karena sudah menerima uang atau suap. Karena baru-baru ini diduga Mel-Mel dan Aep itu memberikan keterangan dan kesaksian palsu, guys. Apakah dia terlibat sehingga bisa mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan Kulibangunan adalah pelakunya? Apakah itu hanya rekayasa dan untuk menutupi pelaku aslinya? Atas namaan jelas-jelas di situ DPO-an itu berjenis kelamin laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi videonya Linda ya. Kenapa takut ya? Takut dipenjara. Kalau benar Linda ini benar dia yang memukul Vina pakai balok, berarti kamu akan dihukum mati dong. Duh, kasihan banget ya, udah bikin sandiwara ya, kesurupan. Cuma orang goblok yang bilang kamu, yang percaya kamu kesurupan ya. Kita waktu masuk PT ya, kita lihat bagaimana orang kesurupan, tidak seperti kamu ya. Itu memang asli, itu jin yang masuk. Jangan bilang Vina itu punya setan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sedangkan hal seperti itu ya, anak buahnya si jin ini ya, diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Tapi kok bisa kamu bilang itu setannya Vina ya? Oke lah, kita punya korin ya, 2 korin dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Ada korin dari malaikat, ada korin dari jin ya. Tapi korin itu juga tidak sembarangan masuk ke tubuh kamu ya. Kita nggak tahu sejarah kalau kematian Vina diperkosa ini ya. Kalau mungkin sudah termaksud syahid ya, dia matinya ya. Orang kalau udah disebut mati syahid ya, tidak akan ada hal-hal buruk yang keluar daripada dirinya ya, Linda ya. Kalau memang benar kamu yang membantu memukul Vina, ulah kebayang kan kamu akan dihukum mati. Kalau saya sih mending kamu ditembak mati aja sekalian ya, karena kamu banyak sandiwara, pura-pura kesurupan lah, pura inilah, katanya apa filmnya nggak seperti itu karena kehilangan ininya kamu ya. Emang kamu tahunya dari mana? Kalau kamu bilang kok filmnya nggak sama seperti yang terjadi, nah, kamu tahunya dari mana? Apa kamu yang pegang balok itu? Ya guys, jadi ibu ini melihat keanehan terhadap Linda yang merupakan sahabat Vina, di mana menurutnya Linda itu pura-pura kesurupan, pintar ngarang cerita, dan juga kalau memang dia terlibat membantu memukul Vina, harusnya dia dipenjara dan juga dihukum mati, ditembak mati saja, kata seperti itu. Nah, ibu ini sudah tidak percaya dengan yang namanya Linda, dan juga dia menganggap kesurupan yang kemarin-kemarin itu tuh hanyalah rekayasa dan settingan. Tidak mungkin itu adalah Vina, katanya seperti itu. Dan juga menurutnya, dimana Linda ini mengatakan tidak sesuai film yang ditayangkan dengan kejadian aslinya, ibu ini juga menyanggah, Anda tahu dari mana seperti itu. Karena dia aja tidak bisa memberikan keterangan atau kesaksian yang benar-benar valid dan jelas secara detail. Tapi dia bisa mengatakan kejadiannya tidak seperti itu. Perong, terus siapa lagi satunya? Ya kan? Ya kan? Nah, itu salah satu. Jadi itulah, disitulah kalian kalau cerdas ya, disitulah kalian harus amati.
Ya kan? Disitulah harus amati kalian. Dani. Nah, Dani, kemudian Andika, kemudian Egi Perong, ya, bukan Peggy Perong dia bilang sebutnya, ya. Artinya dia tahu Egi Perong siapa, Andi itu siapa, Dani itu siapa. Jadi secara tidak langsung mereka itu, ya, itu menguatkan kita, apa namanya, begini, kalau kita menangkap dasar itu, ya, jadi semua mereka yang pegang, ya, mereka ini menyelamatkan ketiga nama DPO itu, ya, menyelamatkan, melindungi ketiga DPO itu secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Itu dorongan, atas dorongan malaikat lah mereka menyebut. Cuman saya yang nangkap, ya, di dalam pembicaraan itu. Jadi itulah kunci-kunci dari sebutan pada saat dihadirkannya hukum menyebutkan nama Andi, Dani, Egi Perong. Artinya Peggy Perong. Ya, itu. Bukan Peggy Setiawan loh, ya. Peggy Perong. Ya. Jadi itu. Jadi itu abah-abah loh. Sebenarnya kalau kita menangkap abah-abah secara tidak langsung mereka, ya kan, keceplosan itu salah satu. Ya, itu tadi. Egi Perong, Andi, dan siapa namanya, Dani. 3 itu nama, ya, seperti itu, ya bro. Ya begitu. Ada juga orang, "Hei Widya, kamu jangan menjelek-jelekkan polisi. Yang jelek itu siapa? Polisi yang mana? Bedain polisi oknum sama kepolisian yang masih aktif, yang membela kebenaran di rakyat Republik Indonesia ini." Jadi itulah yang disampaikan oleh Ibu Widya, bahwa saya yang di DPO itu adalah Peggy alias Pero, bukan Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Jadi semoga Peggy Setiawan Kuli Bangunan segera dibebaskan karena dia terbukti tidak bersalah, dan banyak orang-orang hebat yang mendukung Peggy Setiawan, salah satunya Ibu Widya, Kang Deddy Mulyadi, dan juga pakar-pakar hukum, kuasa hukum juga mendukung Peggy Setiawan dan menanti kebebasan Peggy Setiawan. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, Eki, dan Peggy Setiawan. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang udah subscribe kami dari YouTube Bisa TV. Pamit dan sampai jumpa.